Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Az-Zahra Saleha Yunus dari kelas X IPS 1 nomor urut 8. Di video ini, saya ingin menceritakan biografi Kapten Pierre Tendean. Pierre Andreas Tendean lahir di kota Batavia, Hindia Belanda pada 21 Februari 1939. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, buah perkawinan Maria Elizabeth Cornet, seorang wanita asal Belanda berdarah Prancis, dengan seorang dokter spesialis kejiwaan keturunan Minahasa bernama Aurelius Lammert Tendean. Pierre Tendean memiliki kakak dan adik perempuan yang bernama Mitzi Faredan Roswidiati. Saat bermukim di Magelang, Jawa Tengah, ayah Pierre Tendean nyaris menjadi korban penculikan sisa-sisa gerombolan PKI yang sebelumnya terlibat pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Meski berhasil lolos dari penculikan, namun salah satu kaki A.L. Tendean menjadi cacat karena terkena tembakan. Jiwa patriot yang tertanam dalam diri Pierre Tendean telah terlihat sejak ia masih dibilang belia. Tidak mengejutkan bila dirinya tiba-tiba mencita-citakan menjadi seorang tentara nasional Indonesia. Keinginan Pierre Tendean menjadi tentara semula mendapat tentangan dari keluarga. Ibu Pierre berharap putranya meneruskan pendidikannya ke Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung atau ITB, sementara sang ayah ingin Pierre berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau UI agar dapat mengikuti jejaknya dalam bidang kedokteran. Tekad untuk mendaftar dan menjadi tentara ternyata sangat besar, sehingga ia nekat mengabaikan permintaan kedua orang tuanya. Pada Agustus 1958, Pierre Tendean mengikuti rangkaian tes masuk Akademi TNI Angkatan Darat yang setahun kemudian berganti nama menjadi Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATKAD. Selama menjalani serangkaian tes, Pierre Tendean lolos seleksi tahap akhir sebagai calon Taruna J1 atau pangkat Taruna terendah bersama dengan 155 pemuda lainnya yang berasal dari seluruh Indonesia. Selama menjalani pendidikan Taruna, Pierre Tendean dikenal menonjol bukan hanya karena paras Eropanya, namun juga karena sosoknya sebagai seorang bintang lapangan yang jago dalam banyak bidang olahraga. Ia juga banyak dikagumi karena kedisiplinan dan rasa nasionalismenya yang kuat. Menurut Sayediman Suryo Hadiprojo yang sempat menjadi komandan resimen Taruna saat Pierre belajar, Sayediman mengaku sangat terkesan dengan jiwa kepimpinan dan patriotisme Pierre Tendean selama ditempa menjadi Taruna. Pierre sempat ditunjuk sebagai komandan batalion Korps Taruna remaja yang dengan pangkat Sersan Mayor. Pada tahun 1958, berstatus Taruna ATKAD, Pierre Tendean mendapat pengalaman pertama terjun di medan tempur. Ia bersama sejumlah taruna lain menjalani praktek lapangan dengan terlibat dalam operasi pemberantasan PRRI di Sumatera Barat. Setelah lebih dari 3 tahun menempuh pendidikan Taruna, menjelang tahun 1962, Pierre Tendean lulus dan dilantik menjadi perwira muda dengan pangkat Letnan II. Tak lama setelah kelulusan, ia dan 140 taruna ATKAD lainnya ditempatkan ke 33 satuan tugas TNI SENI yang tersebar di seluruh Indonesia. Pierre bersama 5 perwira muda lainnya ditugaskan dalam Satuan Batalion SENI Tempur 1 Daerah Militer 2 Bukit Barisan di Medan, Sumatera Utara. Saat bertugas di medan ini, Pierre bertemu dengan Rukmini yang di kemudian hari menjadi calon istrinya. Pierre Tendean tidak lama menjalani penugasan di Sumatera Utara. Ia hanya beberapa bulan setelah bertugas sebagai komandan peleton. Karena kecakapan dan kemampuannya pada tahun 1963, ia dipanggil untuk memasuki Sekolah Intelijen TNI Angkatan Darat di Bogor, Jawa Barat. Pendidikan intelijen yang dijalani Pierre selama sekitar 3 bulan ia selesaikan dengan nilai sempurna.
Prestasi ini membuat ia dipercaya terlibat dalam berbagai hal intelijen. Untuk kepentingan tugas ini, Pierre harus hidup berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Berbekal wajah bulenya, ia juga beberapa kali ditugaskan untuk menyusup ke Malaysia dengan menyamar sebagai turis dalam operasi Dwi Korah. Dalam operasi Dwi Korah, Pierre Tendean pernah ditugaskan mengawal Menteri Pembantu Presiden, yakni Wee Cho Tat, yang masuk ke Malaysia dengan menyamar sebagai pedagang dari Tionghoa. Wee Cho Tat ditugaskan Presiden Soekarno menjalin hubungan dengan sejumlah pihak di Malaysia yang anti dengan pembentukan Federasi Malaysia. Setelah bertugas dalam operasi Dwi Korah, pada bulan April 1965, Pierre Tendean yang sudah naik pangkat menjadi Letnan 1 mendapat penugasan baru sebagai Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Salah satu alasan utama terpilihnya Pierre menjadi Ajudan Jenderal A.H. Nasution adalah karena sosoknya yang bisa dipercaya serta karena prestasi dan reputasinya saat bertugas dalam operasi Dwi Korah. Selama menjalani tugas sebagai Ajudan Jenderal A.H. Nasution, Pierre Tendean memiliki hubungan yang cukup dekat dengan anak-anak A.H. Nasution, terutama pada ade Irma Nasution yang baru berusia 5 tahun. Ia kerap menemani ade bermain di halaman rumah. Yanti Nasution yang merupakan anak pertama Jenderal A.H. Nasution mengenang sosok Pierre Tendean sebagai pribadi yang tegas dan disiplin. Pierre selalu bersikap hangat dengan keluarga A.H. Nasution, bahkan kerap bertukar pikiran dengan Ibu Johanna Nasution. Kisah Pierre Tendean menjadi Ajudan Jenderal A.H. Nasution berakhir dengan sebuah kisah kepahlawanannya pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Saat itu menjelang pukul 4 pagi, A.H. Nasution mendengar bunyi kegaduhan dari arah pintu masuk rumahnya. Johanna Nasution, istri A.H. Nasution, langsung memeriksa sumber kegaduhan. Ia segera menutup pintu saat mengetahui kegaduhan berasal dari pasukan Cakrabirawa yang merangsek masuk ke rumahnya. Ade Irma yang juga berada di dalam kamar A.H. Nasution terbangun dan berdiri di dekat Johanna Nasution. Ade Irma saat itu terkena tembakan yang dilepaskan oleh anggota pasukan Cakrabirawa. Sementara itu, Yanti Nasution yang terbangun karena mendengar rentetan suara tembakan mengira alat penyejuk udara di kamar ayahnya meledak. Karena panik, ia kemudian keluar lewat jendela dan membangunkan Pierre yang tidur di pavilion ajudan. Begitu dibangunkan, Pierre bertindak cepat untuk mengecek keadaan. Ia keluar dan menemui anggota pasukan Cakrabirawa. Di saat bersamaan, A.H. Nasution yang kakinya tertembak saat menyelamatkan diri dari buruan tentara yang hendak menculiknya, ia melompat tembok samping rumah. Ketika berhadapan dengan anggota pasukan Cakrabirawa, Pierre Tendean mengaku sebagai Ajudan Nasution. Namun, para tentara Cakrabirawa yang terburu-buru dan kurang mengenal wajah A.H. Nasution mengira Pierre adalah sang jenderal yang mereka incar. Ada beberapa versi di masyarakat dengan versi yang dibuat dalam film J30 SPKI, di mana Pierre mengaku kepada Cakrabirawa bahwa ia adalah Nasution. Menurut Abi Besman, penulis buku biografi Pierre Tendean, menyebutkan bahwa semua saksi yang ia wawancara saat itu mereka tidak mendengar kata bahwa Pierre mengaku sebagai Nasution. Kehadiran Pierre di sana memberikan waktu bagi A.H. Nasution untuk melarikan diri. Seperti yang kita tahu bahwa sejarah mencatat A.H. Nasution selamat dari penculikan dan Pierre gugur melindungi Nasution. Pierre saat itu tetap bungkam meski sebenarnya ada jeda waktu singkat yang bisa digunakan untuk mengaku dan menegakkan kembali identitasnya kepada pasukan Cakrabirawa bahwa ia bukanlah jenderal yang mereka cari.
Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, Pierre Tendean dibawa pasukan yang ditugaskan menculik Jenderal Aha Nasution ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di sebuah lokasi di kawasan ini, menurut penuturan seorang anggota Cakrabirawa bernama Supandi, sebagaimana pernah dicatat Jenderal Aha Nasution, Pierre Tendean disuruh berjongkok dan kemudian ditembak dari belakang sebanyak 4 kali. 3 hari kemudian, jenazah Pierre Tendean ditemukan di dalam sebuah lubang sumur di lokasi Lubang Buaya. Jenazah Pierre Tendean diangkat dari dalam sumur bersama dengan 6 jenazah Jenderal TNI Angkatan Darat yang juga korban keganasan J-30 SPKI. Ia bersama jenazah 6 jenderal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas jasa pengorbanan dan pengabdiannya pada negara, Letu Pierre Tendean dianugerahi kenaikan pangkat 1 tingkat secara anumerta menjadi kapten. Pierre Tendean bersama 9 perwira TNI lainnya juga ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Pandangan saya terhadap Kapten Pierre Tendean adalah ia sosok yang pemberani, memiliki rasa pengorbanan yang tinggi, setia dan konsisten, serta memiliki paras yang tampan.